Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Lampung Mangkurat kelas 1D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini kami ingin menjelaskan menu pada Microsoft Word untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu yaitu Oke, jadi di sini kami ingin menjelaskan sebuah menu pada Microsoft Word, yaitu menu Draw dan Design. Namun sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Oke, penasaran nggak nih? Apa saja ya yang ada pada menu Draw dan Design dan bisa digunakan untuk apa saja ya? Yuk langsung simak video penjelasan dari kami. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tab menu Draw pada Microsoft Word. Tab menu Draw pada Microsoft Word adalah sebuah fitur untuk membuat dokumen bergambar maupun ilustrasi buku. Terdapat 4 grup dalam menu Draw Microsoft Word meliputi Tools, Pens, Convert, dan Insert. Oke, kita langsung saja ke menu yang pertama yaitu ada Tools. Tools dalam tab menu Draw Microsoft Word berfungsi sebagai alat gambar seperti pensil bebas dan penghapus. Di dalam Tools ini ada 3 fitur yang dapat kita gunakan, yaitu pertama ada Select. Select digunakan untuk memindahkan objek apa yang sudah kita gambar. Misal contoh seperti ini, kita gambar garis, terus kita ingin memindahkan objek tersebut, kita tekan Select, tekan gambarnya, dan kita pun bisa memindahkan kemana sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya yang kedua ada Draw with Touch. Draw with Touch dalam grup Tools digunakan untuk membuat gambar secara bebas. Kita bisa membuat garis melengkung. Mode ini digunakan ketika kita ingin menggambar menggunakan tablet secara langsung lewat jari maupun pen tablet. Oke, di sini saya akan menggambar menggunakan sentuhan jari seperti itu. Dan yang ketiga ada Eraser. Eraser pada grup Tools berfungsi untuk menghapus objek gambar yang telah dibuat. Misal seperti ini, kita ingin menghapus, tekan erasernya, terus kita tekan saja gambar yang kita hapus dan terhapus seperti itu. Oke, kita lanjut ke menu yang selanjutnya yaitu ada Pens. Pens dalam tab Draw Microsoft Word berfungsi sebagai fitur atau alat untuk menulis seperti ballpoint, pensil, dan stabilo. Pen kuas untuk menggambar dengan menggunakan ballpoint. Kedua ada pensil. Pensil adalah kuas untuk menggambar menggunakan mode pensil. Dan yang terakhir ada pen highlight, adalah kuas untuk menggambar dalam mode stabilo. Oke, kita lanjut ke menu yang selanjutnya yaitu ada Convert. Convert pada menu Draw Microsoft Word berfungsi untuk mengubah gambar menjadi bentuk sederhana dan rumus matematika. Di dalam Convert ini ada 2 fitur yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada Ink to Shape. Ink to Shape dalam menu Convert digunakan untuk mengubah gambar menjadi bentuk dasar. Misalkan kita membuat coretan berupa lingkaran seperti ini. Buat lingkaran. Walaupun tidak bulat sempurna, nanti secara otomatis akan berubah menjadi bulat yang presisi. Begitupun dengan bentuk yang lain. Dan yang kedua ada Ink to Matte. Ink to Matte pada menu Convert berfungsi untuk mengubah coretan menjadi rumus matematika. Contoh, kita membuat coretan pi. Maka secara otomatis akan berubah menjadi simbol dari pi. Dan yang terakhir ada menu Insert.
Insert dalam menu Draw berfungsi untuk memasukkan kanvas atau kertas gambar. Fiturnya cuma satu, yaitu Drawing Canvas. Drawing Canvas digunakan untuk menambahkan kanvas baru ke dalam dokumen Word. Namun, jika ingin membuat ukuran yang bisa disetting dan memiliki batas step yang rapi, memerlukan ikon Drawing Canvas. Kanvas tersebut berbentuk persegi. Nah, jika pensil bolpen maupun stabilo keluar di dalam kanvas tersebut, maka tidak akan mencoret dokumen Word yang menjadi tepi. Gambar bisa menjadi lebih rapi. Seperti contoh misal ini. Kita ingin menulis keluar, tunggu dulu. Kita ingin menulis dari lugas ini, tidak bisa. Sampai batas garis tersebut saja. Ya, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Terima kasih. Baik, saya Meratin Ayuminasari akan menjelaskan tentang tab menu desain. Di tab menu desain terdiri atas dua struktur, yakni dokumen formatting dan page background. Diawali dengan dokumen formatting. Di sini ada DUMS yang digunakan untuk mengubah tampilan dokumen secara cepat. Terdapat banyak sekali pilihan DUMS di sini, dan masing-masing DUMS memiliki tampilan yang bervariasi. Kita bisa memilih salah satu tergantung jenis dokumen yang kita buat. Kita juga bisa menyimpan peraturan yang telah kita buat sendiri untuk sewaktu-waktu kita gunakan. Selanjutnya ada color yang digunakan untuk mengubah warna tampilan dokumen. Kemudian ada font untuk mengubah jenis huruf yang digunakan pada dokumen tanpa perlu menyeleksi teksnya. Selanjutnya paragraph spacing digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf dalam dokumen. Kemudian efek untuk membuat efek tambahan pada objek yang terdapat dalam dokumen. Lalu ada set as default yang digunakan untuk menerapkan pengaturan saat ini sebagai pengaturan utama pada setiap dokumen yang kita buat. Untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu beralih ke pack background. Kita mulai dari watermark. Berfungsi untuk menyisipkan tanda air di belakang teks, atau bisa dibilang sebagai background. Watermark pada dasarnya digunakan sebagai bentuk proteksi terhadap keaslian suatu dokumen. Kita juga bisa memilih gambar atau teks sebagai watermark yang ingin digunakan. Selanjutnya ada pack color. Digunakan untuk memberikan warna latar belakang pada dokumen yang akan kita buat. Tetapi, warna yang dipilih tidak ikut tercetak ketika kita mencetak dokumen. Jadi, fungsi ini hanya cocok jika kita menjadikannya preview terhadap warna kertas yang akan kita gunakan untuk pencetakan dokumen. Lalu, ada pack borders. Digunakan untuk memberikan garis tepi halaman pada dokumen yang kita buat. Terdapat banyak sekali pilihan borders di sini. Ada garis solid, garis putus-putus. Bahkan, selain itu, kita bisa memilih art untuk memberikan hiasan tambahan pada dokumen yang ingin kita buat. Baik, semoga penjelasan dari kami tentang menu draw dan desain bisa dipahami dan bermanfaat untuk kelompok kami dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kesalahan dalam penjelasan kami tentang draw dan desain ataupun ada kekurangan, silakan berikan kritik saja ya teman-teman, karena di sini kita saling sharing tentang ilmu yang kita tahu. Jadi, mohon maaf jika kami ada kesalahan. Sampai jumpa di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.